Nah, sekarang menggunakan day trading, trading jangka pendek, baru kita gunakan yang seperti ini. Tren terdekat 3 candle terakhir, kemudian 1 candle terakhir, level pentingnya. Kita lihat contohnya. Saya akan hapus dulu untuk melihat contoh-contohnya. Oke, saya akan coba acak dulu ya. Katakanlah misalkan saya ketemu di jam tengah-tengah seperti ini. Ya, jam tengah-tengah seperti ini, yang candle terakhir yang warna hijau yang tidak terlalu terlihat di situ, saya anggap sebagai runningnya. Yang sudah terjadi adalah ini, 1, 2, 3. Arahnya kita lihat, arah kecenderungan yang terdekat, arah kecenderungan terdekat, kita perhatikan di sini. Ini yang terdekatnya adalah naik. Kemudian ada koreksi turun ya, kita lihat di bawah itu ada koreksi, klik 2 kali. Di situ ada level namanya retracement, ada area koreksi di situ. Nah, di area retracement kalau dia mampu menembus, mampu dia breakout, maka kemungkinan besar dia akan turun. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan memantul lagi. Kemudian dilihat 3 candle terakhirnya ya, 1 hijau, merah, hijau. Merah kecil dimakan oleh hijau, artinya buyer masih dominan. Di candle selanjutnya buyer masih akan dominan hingga mendekati level di atasnya di sini. Perhatikan kalau dia lewat, nanti dia akan lanjut naik. Ketika dia tidak lewat, dia akan kembali memantul. Perhatikan di sana. Nah, ternyata dia lewat di sini, masih lewat. Ya. Di level pentingnya dia breakout di sana. Apakah ini masih akan lanjut? Ya, kalau dari breakout yang ada buyer dominan ya, 1, 2, 3 merah, hijau-hijau, 3 candle terakhir hijau, 1 candle terakhir hijau, tidak ada penolakan yang berarti, maka masih besar kemungkinan naik lagi. Sehingga kita tahu, oh ini mau naik lagi, entry buy di sana. Lah itu kan merah. Namanya trading itu tidak ada begitu kita entry profit. Karena pasar bukan punya nenek moyang kita. Sehingga pasar itu dikendalikan banyak orang, banyak pemegang kendali, banyak pemangku kepentingan, maka kita yang ada mengikuti ya. Yang terpenting apa? Ketika marketnya koreksi berbalik, itu masih dalam batas wajar ya, berada di antara 300 hingga 500 pip kalau kita menggunakan XAU di time frame H1, di time frame yang kecil atau di time frame yang besar ya. Yang terpenting yang kita gunakan adalah yang standarnya sesuai dengan trading kita. Saya contohkan dengan time frame yang kecil ya, tadi time frame yang besar. Misalnya saya acak dulu ya, misalkan begini. Saya sampai di tengah sana, saya belum menemukan arah yang jelas. Maka kita gunakan yang sebelumnya lebih kuat. Kemudian kalau dia mulai berbalik, tinggal klik saja di sana, di tengahnya ada retracement karena berdekatan dengan level di atasnya, kita sambungkan, kita dekatkan dengan level di sini sehingga bertepatan dengan level pentingnya. Kalau dia break di bawah, dia akan lanjut turun. Kalau dia tidak bisa break, maka akan memantul kembali. Oke. Nah, kemudian arahnya kelihatan, arah kecenderungannya kelihatan. Oh, arahnya ke atas, dari visual ke atas. 3 candle terakhir kita lihat, 1 candle terakhir menjadi penentunya. Ya, contoh kalau pengen tahu sekarang misalkan, biar nanti bisa membuktikan. Oke, sekarang arah kecenderungannya kemana? Arahnya naik, sudah. Arahnya sudah naik, ketemu. Kemudian merah ini belum menjadi penghalang karena baru 1. Berada di level tinggi apa tidak di sana? Hati-hati, di sini ada level pentingnya di sana. Nah, ini ada level penting yang harus kita jaga. Di area di situ nanti balik apa enggak. Kalau di area di situ breakout di atas, fokus ke buy. Kalau dia mulai ditolak, fokus ke sell. Karena sudah ada merah dan merah ini belum selesai, merah ini cuma 1, belum ada pendukungnya. Kalau kita lihat di 3 candle terakhir yang sudah terbentuk, merah, hijau 2, kemudian merah, ya, hijau, hijau, merah. Merahnya panjang, menghabiskan 2 hijau sekaligus. Artinya seller sudah mulai muncul dengan kuat,
Hanya saja karena ada penolakan juga di bawah, berarti seller ini buyer masih akan muncul lagi. Nanti kita tunggu selesainya ini seperti apa. Kalau dia nanti kuat turun atau dia didominasi merah kembali, maka fix dia akan lanjut turun lagi. Tetapi sebaliknya ketika ini hijaunya nanti kembali naik di atas bodi merah, maka buyer masih akan kuat kembali ya. Meskipun untuk menguji kuat atau tidaknya nanti menunggu dia melewati levelnya di sana. Oke, sehingga tahapannya satu, arahnya dulu dilihat, arah yang utama dilihat, kemudian berikutnya 3 candle terakhir itu karakternya seperti apa, kita kombinasi, ternyata seller mendominasi ya. Tetapi ketika seller mendominasi, karakternya atau dampaknya seperti apa? Ya, seller ini dampaknya seperti apa? Di level pentingnya di sana dia tidak bisa breakout memang ya. Tetapi ini masih ada penolakan di bawah, artinya penolakan yang ada itu ya kita lihat cukup panjang ya. Kalau sudah separuh dari bodinya sudah dianggap sudah lebih panjang dan berdampak. Kalau penolakannya kecil misalnya seperti yang ada di bawahnya hijau ini, maka tidak terlalu berdampak. Kalau sudah separuh dari bodinya, maka dia sudah mulai berdampak. Kemudian kita untuk mengetahui kuat atau tidaknya lagi, naik atau turunnya, kita lihat candle terakhirnya nanti. Kalau candle terakhir ditutup warna hijau begini, bagaimana sumbunya di atas? Tetap dia akan kuat turunnya. Kenapa seperti itu? Padahal hijau, karena berada di jajaran baris turun. High dan low-nya perhatikan ya, high-nya menuju ke bawah. Atau dari bodi hijau merah lagi berada di bawah hijau berada di bawah warna merah. Sehingga ini harus kita perhatikan, high dan low-nya harus kita perhatikan. Baru yang terakhir, ketika kita sudah mampu mengetahui membaca ya, ketika sudah mengetahui dan membaca arahnya, baru kita nanti menentukan titik entry-nya ya. Kita menentukan titik entry-nya. Bagaimana cara menentukan titik entry-nya? Nah, ini harus punya dasar.